Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbullah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Bengalon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 dari LPTK UIN Salatiga dengan NIM 270302528083. Hari ini saya akan melaksanakan pembuatan video UKIN pembelajaran di kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, satu orang yang datang untuk memimpin doa, silakan. Silakan maju di sini, silakan. Dulu siap gerak mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat gerak. Oke, untuk hari ini kita lanjut, yaitu sekarang saya mengecek hadirannya dulu, ya. Abdul Rahman, Ahmad Fauzi, Aidil Saputra, Muhammad Zulkifli, Raditya, Rizky. Oke. Sekarang saya tanya dulu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Semuanya sehat? Oke, silakan sebelum kita memulai pembelajaran silakan berdiri dulu. Berdiri, silakan berdiri. Jadi kita ice breaking dulu ya. Yang pertama, dengar kata-kata saya. Kalau saya mengatakan, guru mengatakan, berarti itu jadi kata kunci. Dengar baik-baik, silakan. Guru mengatakan pegang telinga. Guru mengatakan pegang kepala. Oke. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan. Dalam hal ini bertepatan hari yang ini, hari Rabu ya. Rabu tanggal 2 September 2025. Nah, jadi kita hari ini menjelaskan ini manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi kunci semua ini adalah untuk mencapai tujuan kita hari ini. Bagaimana bab ini tentang manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, maka ada yang perlu
kita tekankan. Yang pertama adalah bagaimana kita bermotivasi untuk beriman kepada Allah. Saling gotong royong, saling berpikir kritis, itu tujuan utama kita untuk membentuk karakter. Oke, kita lanjut. Pertemuan yang lalu, bab sebelumnya ada kita menjelaskan pertemuan yang lalu, yaitu tentang apa? Hidup penuh manfaat. Menjalani kehidupan kehidupan yang baik. Untuk menjalani kehidupan yang baik ini, saya bertanya, ada yang tahu nggak bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan yang baik dan penuh semangat? Ada yang tahu? Silakan. Ada? Ya, oke, silakan. Beribadah kepada Allah. Silakan berdiri. Ya. Beribadah kepada Allah, menggunakan hikmahnya untuk hal-hal yang berguna dan memberi kebaikan bagi sesama, sehingga keberadaan orang muslim membuat masalah buat mudarat. Ya, oke, kita berikan nafas untuk oke, kita lanjut. Sekarang adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini menurut ajaran Islam. Kemudian yang kedua, coba angkat di atas di layar. Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif dari sikap tersebut dan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun solusi praktis untuk menghindari sikap tercela melalui kasus. Peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku menjalani hidup penuh manfaat sesuai ajaran Islam. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita tonton video ini. Ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi materi tentang poya-poya, apalagi? Tentang ria, apalagi? Sum'ah, takabur, hasad. Jadi ini materi tadi bagaimana cara menjauhi, cara menghindari dan sebagainya, itu tadi yang disampaikan di video ini. Sekarang sebelum saya memberikan tugas, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekarang saya bagi kelompok. Jadi saya bagi kelompok menjadi tiga. Jadi tiga kelompok. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Silakan tugas bagian apa? Yaitu mencari dalil. Silakan. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga mencari dalil, mencari materi tentang bagaimana yang lima ini. Silakan berembuk dengan teman kelompoknya. Silakan komunikasi. Amin.
Ya. Kalau udah langsung aja. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Dari kelompok siapa yang sudah selesai itu? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, 2. Sekarang siapa yang sudah selesai? 1 yang belum ya. Oke, silakan kelompok 1. Ya, silakan. Ya, sini, jangan takut. Juga nggak makan sini. Nah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dalil larangan sifat tercela. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kelompok. Umar bin Khattab, nama anggota. Saya sendiri Aulia Nuraini. Saya sendiri namanya Muhammad. Saya Fadli. Saya Muhammad Fauzan. Ya, silakan. Lanjut. Berfoya-foya, israf atau takbir. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran surat Al-Isra ayat 27. Ria, ramai di ibadah. Maka terdapat orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya yang berbuat ria. Sungguh didengar keterangannya Rasulullah bersabda, barang siapa berbuat ria, Allah akan membalas dengan memperlihatkan aibnya, dan barang siapa berbuat summa, Allah akan memperdengarkan aibnya di hadapan manusia. Hadis riwayat Muslim. Kabur, sombong. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hasan, jadi Rasulullah SAW bersabda, kira-kira kalian sadar Hasan karena Hasan itu memakan bagaimana aku memakan kayu bakar manis terbaik Abu Daud. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan. Sudah dipersilakan. Mungkin dari kelompok 2 dengan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan. Silakan. Perkenalkan diri, nama siapa? Perkenalkan, saya Muhammad Ulangi dari kelompok 3. Ya, silakan didengar kelompok 1. Kemarin mantap ya. Bukan dampak negatif sifat takabur dan hasad dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Arjun. Ya. Menurut ajaran Islam, hidup bermanfaat adalah hidup yang dijalani dengan cara memberikan kebaikan, keberkahan, dan kontribusi positif bagi diri sendiri, orang lain, serta lingkungan, dengan tetap berlandaskan pada ibadah kepada Allah. Oke. Apakah saudara yang puas? Ya, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lain, kelompok 2? Nah, kelompok 3, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afidzi dari kelompok 3 yang bertanya, apa contoh nyata yang bisa kamu lakukan di sekolah untuk hidup sederhana dan penuh manfaat? Saya akan menjawab pertanyaan Rizik. Manfaat hikmat yaitu waktu, harta, ilmu, tenaga untuk hal-hal yang berguna, menjauhi perbuatan sia-sia dan tercela seperti berfoya-foya, ria, cuma, takabur, dan hasad. Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Oke, ada yang belum menanggapi? Silakan ditanggapi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farama.
Izin menanggapi. Ya. Di masa dampak negatif hikmah takabur dan asal dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Oke. Satu, takabur, sombong, menimbulkan kebencian, perpecahan, dan membuat seseorang dijauhi orang lain. Dua, hasad, iri atau dengki, menimbulkan permusuhan, menghilangkan persaudaraan, dan membuat hati tidak tenang. Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan. Masih ada? Nah, cukup? Nah, silakan di kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Oke, jadi kelompok 1, 2, 3 sudah selesai semua ya? Oke, kita lanjut di kelompok apa lagi? Nah, kelompok 1, 2, 3 sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut. Dari semua ini materi kita tentang yang pertama apa? Foya, kedua ria, summa, kabul, dan asas. Sekarang ini kita lihat. Dari materi kita ini silahkan kalian simpulkan atau simpulkan dari materi tentang apa? Tentang berfoya-foya, ria, hasad, takabur, dan sumha. Nah, silakan. Silakan kalian rangkum. Ini saya kasih buat suatu kesimpulan dari materi kita tentang yang pertama tadi apa? Hasad, foya-foya, ria, sumha, kabur, dan asal. Oke, silakan. Buat suatu refleksi. Ya, silakan dikerjakan. Nah, yang lain semua harus mengerjakan. Silakan kerjakan refleksinya sebulan. Sekarang sudah selesai. Sudah. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke penutup. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini yaitu yang pertama, coba lihat di atas. Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan baik manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasnya. Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, summa, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Oke, anak-anak sekalian, tugas sekarang. Nah, ini saya kasih tugas. Tadi merefleksikan. Yaitu ini tugas kalian, apa hikmah dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana
kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan. Tugas individu kan? Ya, Tugas individu atau tugas ya, tugas individu semua masing-masing. Nah, silakan. Ayo, silakan. Silakan. Oke, sudah selesai? Ya, silakan sini. Nah, jadi sekarang sudah kita selesai untuk di akhir pertemuan ini. Sebelumnya itu saya akan memberikan suatu motivasi. Yang pertama, bahwa perbuatan tercela yang kita bahas tadi tentang materi, yang pertama adalah berfoya-foya, kemudian yang kedua adalah hasad, ketiga apalagi sum'ah, empat riya, dan takabur. Nah, ini perbuatan-perbuatan cela, kalau perlu janganlah dilakukan. Siap? Kita berikan semangat dulu. Semangat lagi. Terima kasih. Jadi motivasi ini buat kita semua, perbuatan-perbuatan yang melarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu dan harus kita jauhi. Dan sebagai siswa, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis semua apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita lakukan ini adalah sebagian dari ibadah. Amin. Kita semua mengikutimu sesuai dengan tema kita hari ini. Perbuatan-perbuatan ini sepantasnya dan seharusnya dan wajib kita hindari. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin untuk materi pada hari ini kita saya cukupkan. Dan insya Allah minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana contoh atau dalil yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan cela ini. Dan insya Allah kita ketemu di minggu depan atau minggu selanjutnya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih, dan sebelum kita menutup silakan dari Natong, silakan di doa. Mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai, istirahat di tempat. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.